Baik, halo semuanya. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Data and Information Management. Jadi di sini akan menjelaskan mengenai tugas kelompok keempat, di mana pada tugas kelompok keempat ini kami mendapatkan case tugas dari Lindsay, yaitu berisi project web PHP mengenai IT Balance Scorecard, di mana pada IT Balance Scorecard tersebut ada beberapa item, yaitu pengguna, kuesioner, dimensi, dan variabel. Seperti itu. Kemudian pada tugas keempat ini kami akan mengonfigurasi web pada link set tersebut dari yang sebelumnya PHP natif. Kami akan migrasikan ke model MVC, dan tools yang akan kami gunakan yaitu yang pertama SAMPP sebagai service, kemudian database-nya kami menggunakan SQL, dan juga VS Code sebagai IDE yang kita gunakan. Baik, permasalahan yang kami hadapi pada tugas keempat ini yaitu yang pertama, project yang kami dapatkan masih dalam bentuk PHP natif, sehingga kita perlu melakukan migrasi ke framework dengan model MVC. Maaf, di sini terdapat typo. Kemudian yang kedua, akses database MySQL-nya masih problem atau masih error dikarenakan perbedaan versi PHP yang kami gunakan. Selanjutnya, belum adanya fungsi logout dan juga fungsi register. Kemudian pada menu dimensi, fitur lihat data tidak dapat mengakses action edit dan delete, sehingga kita tidak dapat mengubah dan juga menghapus item-item dimensi yang sudah diinputkan. Selanjutnya pada menu pertanyaan di fitur lihat data, kita juga tidak dapat mengakses action edit dan delete. Begitu juga pada menu pengguna, kita tidak dapat mengakses action edit dan delete juga, seperti itu. Sehingga kita tidak dapat melakukan perubahan atau menghapus data pengguna dan pertanyaan yang sudah kita input sebelumnya, yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian dari permasalahan tersebut, kami menawarkan beberapa solusi, yaitu yang pertama mengubah model pemrograman PHP natif ke model MVC dengan menggunakan framework, dan framework yang akan kita gunakan yaitu framework CodeIgniter, sehingga kedepannya dapat mempermudah proses pengembangan dan juga proses maintenance. Selanjutnya, kami akan mengubah cara akses database-nya, cara akses data ke database MySQL yang akan kita gunakan, di mana karena adanya perbedaan versi PHP, dari yang sebelumnya pada PHP natif tersebut masih menggunakan PHP versi 5, dan yang akan kami gunakan yaitu PHP versi 8. Dan kemudian kami akan menambahkan fungsi logout. Selanjutnya, kami akan menambahkan fungsi edit dan delete pada file dimensi atau pada halaman lihat data dimensi. Dan kami juga akan menambahkan fungsi edit dan delete pada file pertanyaan atau halaman lihat data pertanyaan. Dan yang terakhir, kami akan menambahkan fungsi edit dan delete pada file pengguna atau halaman lihat data pengguna. Untuk solusi yang pertama, yaitu kami mengubah cara akses ke database MySQL-nya. Cara tersebut kami gunakan dengan mengubah file database.php pada folder config di framework CI. Kemudian kita scroll ke bawah. Pada bagian sini, kita memastikan bahwa hostname hingga database itu sudah sesuai. Kemudian pada database ini, kami isi dengan nama database yang akan kita akses untuk project web kita. Selanjutnya di bawahnya di sini terkait DB driver, karena kami sudah menggunakan PHP 8, maka untuk DB drivernya kami menggunakan MySQLi. Seperti itu. Selanjutnya, untuk solusi yang kedua, kami menambahkan fungsi logout. Fungsi logout itu sendiri kami menambahkan pada class controller, yaitu pada class out, pada file out.php. Di sini kami menambahkan fungsi logout, di mana fungsi logout ini sendiri berfungsi untuk mengakhiri session dan mengalihkan halaman ke halaman login kembali, seperti itu. Dan kemudian kami juga menambahkan fungsi edit dan delete pada halaman dimensi. Nah, untuk fungsi edit dan delete itu sendiri, pada kontrol kami terdapat di file dimensi. Di sini kami menambahkan fungsi edit, serta menambahkan fungsi delete juga, atau hapus. Di sini untuk hapus kami menggunakan parameter ID untuk menghapus dimensi yang
telah dipilih pada halaman view. Di mana pada saat menghapus kami melakukan select database dulu. Jika hasilnya ada atau lebih dari 0, maka kami baru melakukan delete data dan menampilkan bahwa data tersebut telah dihapus. Dan kemudian akan kembali ke halaman lihat data dimensi. Namun jika data yang dipilih tidak ada, maka web akan menampilkan alert data tidak ditemukan dan tetap kembali ke halaman lihat data dimensi seperti itu untuk fungsi hapus. Untuk fitur edit pada halaman dimensi ini, sebelum melakukan edit, sistem akan melakukan pengecekan untuk melakukan validasi pada form-form yang diisikan. Jika formnya sudah diisi semua, maka di sini jika form validasinya ternyata ada yang tidak sesuai atau ada yang masih kosong atau isinya belum sesuai dari form validation, maka dia akan kembali ke halaman edit dengan mengambil data berdasarkan ID yang dikirimkan pada parameter fungsi edit tadi. Namun jika form validation itu bernilai true, maka di sini akan dilakukan proses update data pada database melalui script ini. Dan kemudian akan muncul alert bahwa data berhasil diperbarui dan halaman akan kembali ke halaman lihat data dimensi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kami juga menemukan fungsi edit dan delete pada file pertanyaan atau kuesioner. Ya, di sini untuk fungsi delete juga sistemnya sama. Kami melakukan form validation terlebih dahulu pada kolom-kolom isian yang ada di pertanyaan. Jika nilai dari form validation, balikan nilai dari form validation bernilai false, maka akan dikembalikan ke halaman edit kuesioner atau edit pertanyaan. Namun jika form validation bernilai true, maka akan dilakukan update data kuesioner pada tabel tb_kuesioner pada script di bawah ini. Dan akan menampilkan alert data berhasil diperbarui, kemudian kembali ke halaman lihat kuesioner atau lihat pertanyaan. Seperti itu. Dan selanjutnya kami juga menambahkan fungsi edit dan delete pada file pengguna atau lihat data pengguna. Sistem kerjanya sama, yaitu dengan menggunakan parameter ID user, kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah semua kolom sudah diisi. Jika balikan data dari fungsi form validation bernilai false, maka akan kami kembalikan ke halaman edit atau ubah pengguna. Namun jika balikan nilai dari form validation bernilai true, maka akan dilakukan update user atau update data pengguna pada tabel tb_pengguna melalui script berikut. Dan jika berhasil, maka akan menampilkan alert data berhasil terbarui, kemudian kembali ke halaman lihat pengguna. Ya, di sini kita coba untuk fungsi logout, dan jika berhasil logout, maka akan kembali ke halaman logout. Akan kembali ke halaman login. Seperti itu. Lalu kemudian kita coba login kembali. Dari sini kami login dengan menggunakan format mail yang kita sudah update sebelumnya. Jika password salah, maka akan muncul pop-up bahwa password tersebut salah. Password yang ditekan itu salah. Kita akan coba bandingkan dengan file PHP natif yang kami download dari link C. Terdapat perbedaan pada halaman login juga. Kami melakukan perubahan. Dan berikut halaman dari PHP natif yang kami download. Dan fungsi logout tidak dapat diklik. Jadi kita tidak dapat logout. Namun pada praktiknya sudah kita migrasi ke framework CI dan sudah ditambahkan fungsi logout, kita dapat melakukan logout dengan melakukan klik pada tombol sign out. Dan juga kita terdapat halaman profil yang dimana kita dapat melakukan reset password.
Setelah reset password, coba kita untuk sign out atau logout, maka kita dapat melakukan login menggunakan password yang sudah kita reset sebelumnya. Selanjutnya, pada file PHP native yang kami download, pada menu pertanyaan, dan berikut tampilan tambah data ya, dari PHP native yang kami download. Dan ini merupakan tampilan yang kami buat setelah kami migrasi ke Framework CI dengan tampilan yang baru. Kemudian pada halaman kuesioner ini, kita dapat melakukan edit data dengan melakukan klik pada tombol edit. Dan juga kita dapat melakukan tambah data juga untuk menambahkan pengguna yang baru dengan mengisikan nama, kemudian emailnya juga, password, serta role, dan juga status usernya. Kami di sini menambahkan properties baru, yaitu status user aktif atau tidak, di mana status ini kami gunakan juga untuk filtering saat login. Dan hanya user yang dengan status aktif yang dapat login, seperti itu. Kita coba login menggunakan user yang baru. Ya, dan bisa masuk. Nah, kini menu registrasi yang kami tambahkan, yaitu dengan menambahkan nama, email, dan password. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai tugas kelompok 4 ini. Terima kasih banyak.